تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini, dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, hadir dan duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan, kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, satu-satunya agama yang paling memperhatikan penganutnya demi keselamatan penganutnya, demi keselamatan umatnya, itu tidak ada yang lain kecuali agama kita, agama Islam. Maka agama Islam itu adalah dinus sumul. Agama Islam itu meliputi berbagai macam aspek kehidupan. Jadi dalam segala kehidupan itu diatur oleh agama. Nah, untuk itulah maka siapapun yang mengaku dirinya Islam, mengaku dirinya mukmin, maka hendaknya lah dia senantiasa selalu memperhatikan apa yang diajarkan dan dianjurkan oleh agamanya, yaitu agama Islam. Nah, kemudian Al-Quran bilang sama kita, innad dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu hanya satu, adalah agama Islam. Dan ini harus kita pegang, ini harus kita pegang, ini harus kita yakini seyakin-yakinnya, bahwa agama yang kita anut sekarang ini, inilah agama yang mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita sadar bahwa agama kita lah agama yang terbaik menurut Al-Quran, maka hendaknya kita sebagai penganut daripada agama ini harus menjaga dan memelihara apa yang diajarkan oleh agama Islam. Nah, termasuk di dalamnya agama kita ini mengatur pergaulan, mengatur etika tata cara pergaulan. Dengan siapakah kita bergaul selama hidup di dunia, ini akan berimbas kepada kehidupan kita, baik sekarang maupun nanti di akhirat. Dalam artian, maka hendaknya lah kita harus pandai-pandai dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bersahabat. Salah aja sedikit bisa jadi berakibat fatal. Nah, ada satu riwayat yang datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah
kaifa taqulu fi rajulin habbu qauman ayalhaqu bihim. Ada seorang sahabat datang menghampiri dan menghadap bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat ini bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin habbu qauman ayalhaqu bihi?" Ya Rasul, bagaimana pendapatmu ya Rasul tentang seorang laki-laki yang ia itu mencintai satu kaum? Apakah kelak nanti di akhirat ketemu lagi apa enggak? Ini pertanyaan. Artinya ada imbasnya enggak nih ketika kita dalam dunia ini bergaul dengan seseorang. Nah, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima pertanyaan seperti ini, maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu nanti akan bersama orang yang dia suka, bersama orang yang dia cintai. Ketemu, saudara. Orang nih kita dalam kehidupan dunia, kita bergaul dengan orang-orang munafik. Kemudian kita bergaul dengan orang-orang ahlul maksiyah. Kita bergaul dengan orang-orang yang gak ibadah. Kita bergaul dengan orang-orang buzzer yang suka ngancurin agama, yang suka memecah belah umat. Bergaul dalam keseharian kita dengan mereka, maka nanti di akhirat nemu lagi kita sama dia tuh. Dalam keseharian, tiap hari kita bergaul sama orang munafik. Sono sama orang munafik, kesini orang munafik, pagi sore pagi bergaul sama orang munafik. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Bahwa sesungguhnya orang yang munafik itu kelak di akhirat tempatnya adalah di neraka yang paling bawah. Ini saudara nih, saya kasih gambaran. Kita bikin api unggun, kita nabung. Kalau yang paling atas itu asap, kebawaan dikit turun hawa, kebawaan lagi mungkin api ujungnya, turun lagi api tengahnya, yang paling bawah kena apanya kita? Barahnya. Nah, itu orang munafik itu nanti begitu tuh. Dia adanya tempatnya paling bawah-bawah neraka, di dasarnya dia itu. Nah, ketika dalam kehidupan dunia ini kemudian kita bergaul dengan mereka, dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang yang menghancurkan agama kita, di dunia kita bergaul dengan mereka, maka nanti di akhirat bergaul juga dengan mereka. Berarti tempat kita di mana? Di neraka, saudara. Makanya itulah tuh. Itu pentingnya kita ngaji, sehingga kita tahu harus pandai memilah dan memilih dalam pergaulan hidup sehari-hari selama hidup di dunia. Kita beruntung dan sangat beruntung buat kita semuanya yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan diri kita ini bisa dan pandai bergaul di dunia ini dengan orang-orang soleh. Enggak semuanya, saudara. Enggak semuanya. Bukti yang nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dan menentukan kita bergaul dengan orang-orang yang soleh adalah kita ini bergaul dengan orang-orang yang rajin hadir di majelis. Tuh bukti nyata, bukti yang otentik. Allah takdirkan kepada kita orang yang rajin bergaul dengan orang-orang yang rajin duduk di. Dan ini enggak semua terjadi, saudara.
Enggak semuanya mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan taufik dari Allah. Enggak semuanya. Maka kita inilah menjadi manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat hidup di dunia kita bergaul dengan orang-orang soleh, maka kelak nanti di akhirat kita pun akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Enak nggak kira-kira saudara? Makanya saya kadang-kadang suka keder saya. Suka keder, suka heran. Tadi jam 3 hujan gede nggak? Dari jam berapa kita ada hujan? 2 ada hujan terus sampai mau maghrib masih gerimis. Nah kemudian habis maghrib berhenti itu hujan, udah nggak hujan lagi. Artinya apa? Kan ada waktu itu. Habis maghrib hujan udah berhenti, ada waktu buat kita kemana? Buat kita hadir ke majelis taklim. Tapi ternyata apa yang terjadi? Yang biasanya ngaji malam ini enggak apa? Nah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang dia pasti akan kumpul dengan orang yang dia sukai, dia berkumpul dengan orang yang dia cintai. Nah dalam kehidupan dunia kita cinta bergaul dengan orang-orang munafik, dengan ahlul maksiat, dengan orang yang penuh dengan dosa, maka nanti juga di akhirat ngumpul lagi kita dengan mereka, bareng-bareng lagi kita dengan mereka. Nah pada saat kita hidup di dunia kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka di akhirat juga kita akan kumpul lagi dengan orang-orang yang soleh. Bergaul dengan orang yang munafik di dunia, nanti kumpul di neraka. Bergaul kita dengan orang-orang yang soleh di dunia, nanti kumpul kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak gak kira-kira ini? Pertanyaannya kita milih yang mana ini? Hah? Sekarang saya mau nanya doang nih sama murid-murid semua nih, murid saya nih. Nanya. Ada teman kita, sahabat kita, dalam kehidupan kesehariannya, perekonomiannya itu boleh dibilang minim dan sederhana. Tapi ahli ibadah. Rajin hadir ke majelis taklim, rajin ibadah. Tuh, teman-teman. Ada lagi teman kita kaya raya, orangnya baik, suka nolong, tapi dia enggak ibadah dan dia munafik. Orangnya baik. Pertanyaannya, pilih yang mana kita? Hah? Enggak, saya nanya doang ini, Mak. Disumbang loh. Susah, ini teman kita susah. Jangankan mau bagi kita. Untuk kehidupan kesehariannya juga susah. Tapi orang ini ahli ibadah. Ahli ke majelis taklim, rajin ke majelis taklim. Sederhana banget ini hidupnya. Punya teman lagi kita tajir, orang kaya. Kaya, dermawan lagi, suka ngasih duit. Asal ketemu aja 200.000, 300.000 kita dikasih sama dia. Tapi yang kaya dan dermawan ini munafik dia. Selain dia munafik, dia juga penuh dengan dosa, dan penuh dengan dusta, penuh dengan kemaksiatan. Pertanyaannya nih, pilih yang mana kita nih? Yang sederhana hidupnya, yang pas-pasan, apa yang kaya tadi? 300.000 tiap ketemu. Hah? Asal ketemu kita aja, di mana aja kita ketemu. Sudahan sekali kita datang ke rumahnya. Lagi jalan kita ketemu sama itu orang. Ambil dompet 300-500.000 udah dikasih aja itu. Yang mana yang harus kita cintai? Hah? Kan tadi saya katakan, kita bergaul dengan orang munafik di dunia, nanti ketemu lagi di akhirat dengan orang munafik. Kita bergaul dengan orang yang
soleh, sederhana apapun hidupnya dia di dunia, nanti kita akan ketemu lagi dengan dia. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ahabballah ta'ala aktsara min dzikri. Siapa orang yang mengaku dirinya cinta kepada Allah, aktsara min dzikri, maka dia akan banyak nyebut-nyebut orang yang dia cintai. Nah, ketika kita cinta, mengaku diri kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang cinta kepada Allah dia pasti banyak menyebut Allah. Artinya dia pasti banyak berzikir kepada Allah. Fasamratuhu ayyadhkurahu Allahu ta'ala birahmatihi wa ghufranihi wa yudkhiluhu aljannata ma'a anbiyaihi wa awliyaihi wa yukrimuhu biru'yati gamalih. Nah, ketika kita mengaku diri kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan kita banyak zikir kepada Allah, maka buah dari kecintaan dan banyaknya zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah juga akan ingat sama kita. Kita ingat Allah, Allah pasti ingat kita. Lalu bagaimana Allah ingat sama kita? Birahmatihi, dengan memberikan kasih sayangnya kepada kita lantaran kita cinta kepada Allah. Wa ghufranihi, dan Allah akan memberikan ampunan kepada seseorang atau kepada siapa saja yang memang orang itu cinta kepada Allah. Dia cinta kepada Allah, lalu dia buktikan cintanya itu dengan banyak zikir. Ini manfaat daripada keutamaan zikir. Wa yudkhiluhul jannata ma'a anbiyaihi wa auliyaihi. Orang yang cinta kepada Allah, kemudian dia banyak zikir kepada Allah, dia akan mendapatkan rahmat Allah, dia akan mendapatkan ampunan Allah, dan Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surganya bareng dengan para nabi-nabinya, bareng dengan para wali-walinya. Kira-kira enak ya kalau begini nih? Tuh, ini lisan. Lihat, Allah ciptakan lisan, Allah ciptakan hati. Untuk apa? Lalu bagaimana kita memanfaatkan lisan kita ini? Kita memanfaatkan hati kita ini. Maka agar mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaatkan dan gunakanlah lisan dan hati kita ini untuk banyak apa tadi? Banyak zikir kepada Allah. Wa yukrimuhu biru'yati gamalih. Dan ini nikmat yang paling tinggi. Dan Allah akan memberikan kemuliaan kepada hambanya yang hambanya itu cinta kepada Allah, kemudian hambanya banyak zikir kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemuliaan kepada mereka apa? Biru'yati jamalih. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita hidup di dunia ini, saudara, kita ruku, kita sujud, kita ibadah dengan berbagai macam jenis ibadah, kita berbuat baik dengan berbagai macam jenis perbuatan baik, semuanya kita lakukan karena Allah. Melihat nggak kita Allah? Enggak kan? Kita hanya diperintahkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ketika kamu sholat, maka arahkan wajahmu, badanmu ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Ya. Belum pernah, dan kita tidak pernah dan tidak boleh membayangkan Allah itu bagaimana. Sama sekali nggak boleh. Tapi nanti orang yang cinta kepada Allah, orang yang banyak zikir kepada Allah, Allah akan memperlihatkan zatnya. Allah akan memperlihatkan dirinya. Oh, ini ya, yang saat hidup di dunia ini aku sholat, aku puasa, aku ibadah berbagai macam, ini ternyata yang aku sembah. Dan itu nikmat yang paling besar. Gak ada lagi nikmat yang paling besar. Nikmat di surga yang paling besar itu adalah kita bisa melihat siapa? Bisa melihat Allah. Kalau sekarang kan kita cuma ibadah dan ibadah. Wa man ahabban nabi alaihi salatu wassalam aktsara salati alaihi.
Dan siapapun yang mengaku dirinya cinta kepada baginda Rasul, mengaku dirinya cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bukti daripada kecintaannya itu adalah apa? Aktsarus salat. Perbanyaklah membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu, itu namanya salawat Jibril. Apapun bentuk salawatnya. Dan kita nih ahli sunnah wal jamaah nih, banyak dan berbagai bentuk jenis salawat. Sementara ada kelompok lain itu enggak boleh. Sholawat naria bid'ah, sholawat ini bid'ah, macam-macam tuh. Nah kalau ada pendapat yang begitu jangan dipakai itu. Makanya saya selalu pesan sama jamaah ini, ngaji silakan ngaji, tapi jangan sembarangan ngaji. Kudu pilah pilih kepada siapa saya harus mengaji. Yang dikhawatirkan akhirnya kita terbawa oleh ajaran dan akidah tauhid mereka. Fasamratuhu al-wusulu ila syafaatihi wa suhbatihi fil jannah. Nah, ketika kita mengaku diri kita cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita buktikan bukti cinta kita kepada beliau dengan banyak membaca salawat kepada beliau, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka buah dari kecintaan kita, buah dari cinta kita dan banyaknya salawat kita, al-wusulu ila syafaatihi. Yang pertama, kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kita diwajibkan hanya kepada 25 nabi dalam Al-Qur'an yang wajib kita iktikadkan. Padahal nabi dan rasul itu jumlahnya banyak. Nah, dari seluruh nabi yang Allah utus, dari seluruh rasul yang Allah utus kepada umatnya, hanya satu nabi yang punya hak prerogatif, yang Allah berikan punya hak prerogatif untuk memberikan syafaat kepada umatnya, hanya satu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lain nggak punya hak memberikan syafaat kepada umatnya. Tapi untuk Nabi Muhammad, dia akan memberikan syafaat kepada seluruh yang mengikuti ajarannya, termasuk kita di dalamnya. Nah, lalu bagaimana agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada cara lain adalah selain memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasul. Wa suhbatihi fil jannah. Kita bukan hanya mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi, tapi kita akan berdekatan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan diri kita sahabat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hidup di akhir zaman. Saudara ada yang pernah mimpi ketemu Nabi? Ada yang pernah nggak di jamaah mudi saya nih? Hah? Ada yang pernah belum? Belum ya. Siapapun dari jamaah, ketika bermimpi ketemu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam kondisi apapun beliau, lihat, maka mimpi itu benar adanya. Jadi ketika saudara tidur, mau tidurnya malam kah, mau tidurnya siang kah, kemudian saudara ketemu Nabi, maka itu benar mimpi itu. Kenapa demikian? Karena jin, kemudian setan, iblis tidak mampu untuk mencegah itu, tidak mampu untuk mengelabui itu. Nah, ternyata sampai sekarang belum ada murid-murid saya yang ketemu siapa? Belum ada satu pun. Apa sebabnya, pertanyaan saya? Kenapa? Kenapa sesudah sampai seusia kita sekarang ini, kita belum pernah ketemu Nabi? Ini satu kuncinya. Karena kurangnya kita memperbanyak membaca apa? Shalawat. Tuh. Makanya begitu, siapa orang yang banyak membaca sholawat, satu, dia akan mendapatkan apa?
Syafaat yang kedua, dia akan menjadi temannya Nabi. Maka tidak mustahil bagi orang yang banyak membaca sholawat, dia akan bertemu baginda Nabi, bukan hanya nanti di akhirat tapi di dunia. Lewat apa? Lewat mimpi. Coba saudara perbanyak. Cuman saudara, ini cuman doang. Kadang ketika kita membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu pikiran kita, otak kita, hati kita enggak enggak fokus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma pikiran mau melayap mana? Ini. Perhatikan saudara. Ternyata untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan ampunan Allah, kemudian agar Allah memasukkan kita ke dalam surga bersama para anbiya wal mursalin, bersama para aulia Allah, modalnya enggak pakai modal. Untuk kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW, agar nanti di akhirat kita menjadi teman dekat dengan baginda Rasul SAW, juga enggak pakai modal. Modalnya apa? Cuman zikir sama sholawat dua. Berat nggak kira-kira? Zikir la ilaha berat apa nggak kira-kira? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baca sholawat kira-kira berat nggak? Pakai modal nggak? Nah sekarang kita nih, ini contoh doang. Sekarang kita nih, kita mau ke Cisarua, kita mau ke Anyer, kita mau ke ke Cianjur. Kita mau goes apa namanya? Goes apa? Yang naik sepeda itu. Iya. Tanya Mas Joko yang biasa goes, no? Nah. Ketika kita mau goes, kita mau ke Cipang, itu butuh enggak kira-kira? Butuh dana enggak? Butuh. Tanya Mas Joko. Besok dia mau naik sepeda itu. Enggak mungkin dia bawa cuma 100.000. Buat beli air, buat ngopi, persiapan kalau ban pecah, GoPay mah di kantong itu paling kagak di ATM-nya kan. Lihat, urusan dunia kita kita modalin sebesar itu. Tapi kenapa urusan yang bisa menyelamatkan kita, urusan yang bisa pada akhirnya mendapatkan syafaat dari Nabi yang kagak pakai modal, kenapa ini kita malas untuk mengamalkannya? Nah, pelajaran yang bisa kita ambil, Allah masih berikan kesempatan buat kita hidup di dunia. Allah masih memberikan kesehatan. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk beribadah. Perbanyaklah zikir kepada Allah agar Allah itu cinta kepada kita. Perbanyaklah bersalawat kepada Nabi agar kelak di akhirat kita mendapatkan pertolongan dan syafaat Nabi. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.